Salah satu talenta muda paling potensial resmi mendarat di Moto3 pada tahun depan. Red Bull KTM Ajo selaku tim terkuat menjadi destinasinya. Red Bull KTM Ajo secara resmi mengumumkan perekrutan Brian Uriarte ke dalam skuad mereka di Moto3 pada musim 2026. Uriarte bukan nama yang asing di paddock MotoGP, pun demikian dengan penggemar balap motor di tanah air. Pasalnya, Uriarte menjadi rival utama Veda Ega Pratama pada Red Bull Rookies Cup 2025 dengan keduanya bersaing untuk gelar juara. Uriarte akhirnya menjadi juara Rookies Cup pada seri terakhir. Pembalap yang baru genap berusia 17 tahun pada 11 Agustus lalu itu juga berpeluang untuk menjuarai ajang Road to MotoGP lain, yaitu Junior GP yang juga diikuti Veda. Red Bull KTM Ajo sendiri merupakan tim langganan juara. Total 10 gelar juara dunia telah mereka raih dengan masing-masing 5 di kelas Moto2 dan Moto3. Kami sangat senang untuk bisa merekrut Brian pada 2026, ucap manajer tim Red Bull KTM Ajo, Niklas Ajo, dalam keterangan di laman resmi KTM Senin 22 September 2025. Kami sudah memantaunya selama bertahun-tahun dan dia telah menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pembalap paling berbakat dan menjanjikan di generasinya. Di Rookies Cup, Uriarte sudah bersaing untuk gelar juara pada musim pertamanya tahun lalu, tetapi berakhir sebagai runner-up. Sebagai informasi, Uriarte seangkatan dan seumuran dengan Veda. Bedanya hanya Uriarte lebih berpengalaman dengan sirkuit-sirkuit di Eropa. Niklas Ajo pun percaya bahwa Uriarte akan memiliki masa depan yang cerah di ajang balap motor Grand Prix. Kami sangat bangga untuk memilikinya dalam proyek kami. Saya yakin bahwa kami akan memiliki masa depan yang cerah dengan bekerja sama, tukasnya. Di sisi lain, Uriarte bangga bisa bergabung dengan KTM Ajo yang disebutnya sebagai tim terbaik di Moto3 pada saat ini. Uriarte akan mewarisi kursi Jose Antonio Rueda yang sedang memimpin persaingan untuk gelar juara di kelas mesin paling ringan di MotoGP itu. Selalu menjadi impian untuk bergabung dengan tim ini, kata pembalap yang diasuh oleh juara dunia sekaligus ex-manajer Marquez, Emilio Alzamora. Saya sangat senang telah memenangkan gelar Red Bull Rookies Cup. Kami masih memiliki beberapa seri di FIM Junior GP yang akan membantu saya untuk terus mempersiapkan diri untuk tahap baru ini. Di sisi lain, Veda juga diprediksi akan menyusul Uriarte untuk mendapatkan kontrak di Moto3. Keberhasilan menembus 3 besar klasemen akhir Rookies Cup, bahkan peringkat keduanya, memberi Veda hak istimewa. Veda dan Uriarte bisa tampil di Moto3 lebih cepat setahun dari standar batas usia minimal, yaitu 18 tahun. Tahun ini genap berumur 17, mereka berhak tampil musim depan. Satu lagi, pembalap rookie akan mentas di pagelaran MotoGP musim ini. Dari Malaysia, publik negeri jiran bersiap menyambut wakil negara setelah sekalian lama. Malaysia memastikan penampilan pembalap mereka pada seri MotoGP Malaysia yang akan digelar pada 24 sampai 26 Oktober 2025 di sirkuit Sepang, Selangor. Manajemen Sepang International Circuit (SIC) mengumumkan pemberian wildcard kepada Hakim Danish selaku talenta muda negaranya. Meski punya catatan prestasi berupa kemenangan Grand Prix hingga penampilan di kelas utama, tidak ada pembalap reguler asal Malaysia di MotoGP sejak tahun lalu. Danish bersinar di kompetisi junior sebagai juara Asia Talent Cup pada 2022, peraih podium Junior GP, dan penantang gelar Red Bull Rookies Cup. Veda sendiri mengungguli Danish dalam peringkat akhir Rookies Cup berkat performa yang lebih baik setelah paruh musim kedua. Danish mengalami penurunan meski tampil kuat pada awal musim dengan 5 kali hasil runner-up secara berturut-turut yang diikuti kemenangan.
Meski demikian, 3 besar di Rookies Cup sudah memenuhi target yang diberikan kepada talenta muda asal Terengganu itu. April lalu, Azhan Syafriman Hanif juga menyebut adanya peluang bagi Danish untuk tampil penuh di Moto3 2026 bareng tim MT Helmets. Sementara Danish siap melakoni balapan debut di Moto3 di tanah kelahirannya, situasi berbeda dialami oleh Peda yang masih harus menunggu kesempatannya. Aturan batas usia minimal menjadi penghalang utama bagi putra mantan pembalap nasional Sudarmono itu. Semua kelas balap MotoGP menetapkan batas minimal 18 tahun. Peda sebenarnya mendapat hak istimewa untuk tampil saat berumur 17 tahun berkat prestasinya sebagai pembalap 3 besar di Rookies Cup. Hanya saja, Peda baru akan merayakan Sweet 17 pada 23 November mendatang, tepat sepekan setelah balapan terakhir MotoGP 2025 di Valencia. Peda memang masih sangat muda, alhasil dia mustahil tampil tahun ini dengan jalur wildcard ataupun pengganti, termasuk untuk race Moto3 Indonesia pada 5 Oktober nanti. Di sisi lain, Danish yang setahun lebih tua daripada Peda sudah mencapai batas 18 tahun pada hari ulang tahunnya tanggal 29 Juli lalu. Peda sendiri diprediksi akan tampil di Moto3 musim depan.